Ke informasi emiten pemirsa di mana PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN berhasil membukukan kinerja apik di semester 1 2026, di mana perseroan mencatatkan laba bersih konsolidasi melonjak di 40,8% secara tahunan dan penyaluran kredit dan pembiayaan konsolidasi tumbuh 11,2% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Tbk berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar 2,4 triliun rupiah di semester 1 2026. Catatan tersebut melonjak 40,8% year on year dibandingkan dengan laba bersih perseroan di periode yang sama tahun lalu sebesar 1,7 triliun rupiah. Pertumbuhan laba ditopang peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan konsolidasi yang mencapai 418,11 triliun rupiah di semester 1 2026. Nilai tersebut tumbuh 11,2% year on year dibandingkan dengan capaian 376,11 triliun rupiah di semester 1 2026. Pertumbuhan kredit terutama berasal dari segmen non-perumahan yang melonjak 46,1% year on year menjadi 85,22 triliun rupiah dari sebelumnya 58,34 triliun rupiah di semester 1 2025. Sementara itu kredit perumahan tumbuh 4,8% year on year menjadi 332,88 triliun rupiah dari 317,77 triliun rupiah. Kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi masih menjadi penopang utama kredit perumahan perseroan, tumbuh 8,1% year on year menjadi 196,96 triliun rupiah dari 182,17 triliun rupiah di semester 1 2025. Selain itu, kredit program perumahan atau KPP yang disalurkan perseroan mencapai 4,1 triliun rupiah per Juni 2026 sejak diluncurkan di akhir Oktober 2025. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Nixon LP Napitupulu mengatakan, perseroan terus memperkuat posisi sebagai pemimpin pembiayaan perumahan nasional. Di saat yang sama, perseroan membangun ekosistem layanan keuangan yang terintegrasi untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk program 3 juta rumah. Sementara itu, sejalan dengan pertumbuhan kredit, kualitas aset perseroan ikut membaik. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan turun jadi 2,99% di semester 1 2026 dari 3,3% di semester 1 2025. Selain NPL, loan at risk, perseroan turun jadi 18,6% dari 20,2% di periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, total aset konsolidasi meningkat 12,4% year on year menjadi 545,16 triliun rupiah dari sebelumnya 484,96 triliun rupiah di semester 1 2025. Di sisi lain, dari pendanaan dana pihak ketiga tercatat mencapai 433 triliun rupiah, tumbuh 6,6% year on year dari 406,38 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dari sisi teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham BBTN juga mengalami penguatan signifikan ketika dari sisi rotasi sektor keuangan memimpin terutama di perdagangan sesi pertama siang tadi. Langsung saja kita akan coba lihat pergerakan saham BBTN di sepanjang perdagangan hari ini dan juga update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, posisi dari saham BBTN di penutupan perdagangan hari sebelumnya ditutup di level Rp1.210 per saham. Kemudian pada pukul 9 pada pagi tadi dibuka menguat ke 1.230, kemudian melanjutkan penguatan ke 1.270 hingga ke 1.285, dan ini merupakan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. 11.30 penutupan sesi pertama masih berada di zona hijau, namun laju penguatan lebih ke arah terbatas di 1.265. Pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan ke 1.270. Saat ini beberapa menit jelang penutupan, laju penguatan terbatas menguat di 4,13% di Rp1.260 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BBTN dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari perdagangan awal dari Februari pemirsa,
di 1.340, kemudian Maret mengalami tekanan ke 1.290. April melakukan lompatan yang cukup signifikan ke 1.490, Mei laju penguatan terbatas di 1390, sementara di perdagangan 8 Juni koreksi dalam ke 1.050, intraday terendah dalam 6 bulan terakhir. Kemudian di perdagangan Juli ini melanjutkan penguatan atau berbalik arah menguat ke 1.285 dan pembukaan sesi kedua hari ini 12.70, saat ini 12.60, intraday tadi sempat ke 12.85. Dari sisi valuasi pemirsa, ke grafis yang terakhir kita akan coba lihat posisi beberapa indikatornya. Di antaranya posisi PER-nya di 4.01 kali, PSR-nya berada di kisaran di 0.51 kali, sementara PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0.48 kali dan PCFR minus di 0.21 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kategori pilihan pemirsa, di mana lembaga penyedia indeks global MSCI memperbarui metode lembaga penyaringan maksud kami saham yang mengalami lonjakan harga ekstrim. Dalam pengumuman MSCI, metode terbaru ini akan diterapkan mulai review periode Agustus 2026. Lembaga penyedia indeks MSCI memperbarui metodologi penyaringan saham yang mengalami lonjakan harga ekstrim atau extreme price increase, di mana metode terbaru ini akan mulai diterapkan MSCI pada review Agustus 2026 mendatang. Dalam pengumumannya pada 16 Juli waktu setempat, MSCI menerangkan bahwa pihaknya akan memberikan pengecualian penyaringan EPI bagi saham yang telah mendapatkan pledging EPI dengan foreign inclusion factor mencapai 0,75 kali. Artinya, saham tersebut tetap memiliki peluang masuk ke dalam MSCI Global Standard Index sepanjang memenuhi seluruh persyaratan indeks lainnya. Sebelumnya, pada dokumen MSCI Global Investable Market Indexes metodologi yang diterbitkan pada November 2024, MSCI menegaskan bahwa saham yang mengalami kenaikan harga ekstrim tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam MSCI Standard Indexes. Hanya saja, saham-saham tersebut masih tetap dipertimbangkan untuk masuk ke dalam market Investable Universe. Di satu sisi, MSCI masih mempertahankan pembatasan bagi saham dengan status EPI dan FIF di bawah 0,75. Saham yang saat ini belum menjadi bagian dari MSCI Investable Market Indexes tidak akan dimasukkan ke standar indeks. Sementara itu, konstituen yang sudah berada dalam MSCI Small Cap Indexes dan tercatat mengalami EPI akan diberlakukan berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan dibandingkan dengan standar indeks market size segment cut-off. Berbagai sumber, IDX Channel.